Shalom jemaat Tuhan, ketemu lagi dengan saya dalam program Selah. Saya berharap di sela-sela kehidupan kita bisa berhenti sejenak untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan diingatkan kembali tentang beberapa khotbah poin yang sudah kita pelajari beberapa minggu lalu, yang judulnya adalah Fight Your Fear. Bagaimana kita mengalahkan ketakutan kita. Ketakutan memang jadi persoalan dalam kehidupan kita yang terkadang tidak mudah untuk kita kalahkan. 5 tips sederhana yang akan saya bagikan hari ini, saya berharap bisa membantu kita semua. 5 tips ini diambil dari kata fight. Ada F-I-G-H-T. F artinya kita harus find Jesus. Kita harus menemukan Yesus. Karena Yesus itu sumber damai sejahtera, Bapak Ibu. Menemukan Yesus adalah hal yang sangat fundamental untuk kita bisa mengalahkan ketakutan kita. Yesus adalah jawaban bagi semua persoalan kita. Pada hari ini, yuk kita mau sama-sama menemukan Yesus sebagai langkah awal kita mengalahkan ketakutan kita. Caranya bagaimana? Dengan berdoa. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk menemukan Tuhan lewat doa. Jadi yang pertama, find Jesus through pray. Bagaimana kita mengalahkan ketakutan kita. Yang kedua, I. I artinya apa? I artinya imagine the word of God. Membayangkan firman Tuhan. Membayangkan adalah awal dari sebuah perenungan. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga mengatakan bahwa kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan dibuat jadi berhasil. Bagaimana mengalahkan ketakutan kita? Ya kita harus merenungkan pesan-pesan firman Tuhan, merenungkan ayat-ayat firman Tuhan, membayangkan ayat-ayat yang memberikan kekuatan kepada kita. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayo Bapak Ibu, dengan kita semakin terus merenungkan firman Tuhan, maka ketakutan akan dengan mudah untuk dikalahkan. Yang ketiga, G. G artinya apa Bapak Ibu? Kita perlu go, kita perlu keluar. Setidaknya saya mencatat ada 4 hal yang harus kita keluar dari hidup kita supaya kita bisa mengalahkan ketakutan kita. G, kita harus go. Yang pertama kita harus go from our comfort zone. Kita harus keluar dari lazy zone kita, zona malas kita, zona nyaman kita. Karena kalau kita nggak mau keluar dari comfort zone kita, melakukan hal-hal yang sama aja, kita akan terus-menerus tertekan. Tapi kalau kita berani untuk melakukan dobrakan, saya percaya Bapak Ibu, kita akan bisa mengalahkan ketakutan kita. Yang kedua, we need to go from our wrong relationship. Kita perlu keluar dari lingkungan-lingkungan kita yang salah. Bayangkan kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang menebarkan ketakutan. Takut ini, takut itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Dengan sendirinya kita akan mengecil. Dengan sendirinya kita akan hidup dalam ketakutan. Tapi coba kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang pemberani, penuh dengan iman, yang percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Kalau kita mengelilingi hidup kita dengan orang-orang yang punya iman, maka dengan sendirinya kita bisa mengalahkan ketakutan kita. Yang ketiga, kita perlu go from our old mindset. Kita perlu keluar dari pikiran-pikiran yang lama, pikiran-pikiran yang salah. Firman Tuhan mengatakan, anggur yang baru perlu disimpan dalam kirbat yang baru. Kita nggak bisa menerima hal-hal baru daripada Tuhan kalau pikiran kita masih pikiran yang lama. Kita perlu terus-menerus memperbaharui pikiran kita. Bagaimana caranya kita memperbaharui pikiran kita?
Ya dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, banyak bergaul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang membangun. Saya percaya kita akan jadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan kita kuat untuk mengalahkan ketakutan kita. Yang keempat, kita harus keluar dari dosa-dosa kita. Yeremia pasal 5 ayat yang ke-25 mengatakan bahwa kesalahanmu lah yang menghalangi semuanya ini, dosamu yang menghambat apa yang baik daripadamu. Jadi kita sudah find Jesus, berdoa, merenungkan firman Tuhan, go from old mindset, go from wrong relationship, go from zona nyaman kita. Tapi kalau masih ada dosa dalam hidup kita, dengan sendirinya kita akan dikejar-kejar ketakutan, karena masih ada yang gak beres dalam hidup kita. Kesucian adalah kewajiban kalau kita ingin menang dari ketakutan kita. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita, Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk hidup suci. Go from your sin. Itu adalah yang ketiga. G. Yang keempat, H. Kita perlu apa, Bapak Ibu? Hold on. Bertahan. Orang yang bertahan adalah orang-orang yang setia. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kita mau berhasil, kita memerlukan ketekunan sesudah kita melakukan kehendak Allah. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26. Kita memerlukan ketekunan sesudah kita melakukan semua kehendak Allah, supaya kita memperoleh apa yang dijanjikannya itu. We need to be consistent. Kita perlu tekun, karena consistency is the seed of every greatness. Semua hal besar dimulai dari sebuah sikap konsisten, disiplin. Dan yang terakhir adalah T. T artinya apa? Thankful. Kita perlu bersyukur, Bapak Ibu. Bersyukur itu menutup pintu dari setiap godaan iblis. Bersyukur itu membuat iblis gak bisa masuk dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah bersyukur, kita sudah cukup dengan apa yang kita punya. Iblis suka tawarkan A, B, C, D, berikan opsi E, F, G, H. Kita gak tergoda lagi. Kita nggak takut lagi, oh kita masih kurang ini, kurang itu. Enggak, karena kita sudah bersyukur, itu seperti penutup pintu, sehingga iblis tidak bisa bermain-main dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, 5 tips sederhana ini, find Jesus, imagine the word of God, go from your sin, go from your old mindset, go from your wrong relationship, go from your comfort zone, hold on. Dan yang terakhir, thankful, bersyukur, akan membuat kita bisa mengalahkan ketakutan kita. Demikian program Selah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.